Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Nupres. Welcome to our YouTube channel Himagizi Uhamka. Nah, pada segmen spesial kali ini, Bu, dari Nuris and Floris yang merupakan program kerja dari bidang 3 yang akan membahas seputar gizi, lifestyle, serta impact terhadap kesehatan yang bertujuan untuk memberikan informasi dan edukasi kepada teman-teman nih, agar teman-teman lebih aware lagi. Nah, pada episode pertama kali ini, kita akan membahas mengenai pengaruh konten terhadap asupan makan di era Gen Z, Ibu. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fahda Umairah. Saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan Program Studi Gizi dan salah satu anggota dari Himpunan Mahasiswa Gizi UHAMKA. Pastinya di sini nggak bakal sendirian nih, saya bersama dengan Ibu Ima, SGZ MSI atau sering dipanggil Ibu Ima. Ibu Ima ini merupakan salah satu dosen UHAMKA, teman-teman. Dan Ibu Ima ini mempunyai riwayat pendidikan yang pertama S1 di UHAMKA, S2 di IPB, serta memiliki pengalaman penelitian skripsi, dan juga karya tulis ilmiah, makalah, poster, dan salah satu sekretaris Prodi Gizi juga kan, Bu? Kayaknya sekarang udah enggak. Oh, udah enggak? Ya. Oke. Baik, selamat siang Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Sebagai dosen dari bidang gizi, pastinya seru banget ya, Bu. Dan lebih sering lihat tren makanan yang berkembang di era Gen Z. Menurut Ibu, bagaimana sih program konten terhadap gizi ini? Nah, konten terhadap gizi ini bagus ya, karena beberapa penelitian mahasiswa UHAMKA juga arahnya ke sana. Tadi saya sambil coba searching terkait dengan apa sih pengaruh dari media sosial itu terhadap pemilihan makanan. Banyak sekali pengaruhnya ternyata. Ini beberapa udah saya rangkum, nggak apa-apa ya, gitu ya. Jadi rata-rata Gen Z, terutama Gen Z ya, karena kita bahasnya generasi yang saat ini kan ya. Gen Z itu rata-rata mengakses sosial media itu 189 kali dalam satu minggu. Jadi cukup banyak ya. Nah, rata-rata yang diakses tuh ada Instagram, kemudian ada Facebook, Pinterest, Wikipedia, dan lain-lain. Nah, ternyata di sosial media tersebut itu pengaruhnya besar sekali. Jadi sosial media Facebook, Instagram, YouTube, kemudian Pinterest dan lain-lain itu punya peluang besar untuk dijadikan sebagai media intervensi terkait dengan masalah gizi. Nah, semua media yang digunakan itu mampu meningkatkan pengetahuan terkait dengan gizi kepada remaja, adolescents yang dijadikan sebagai respondennya atau sampelnya, ya. Namun hal ini bisa juga berdampak negatif karena kebanyakan di Instagram, kemudian media sosial, itu sekarang kan trennya udah banyak ya. Banyak yang kasih influencer terkait dengan makanan, ya, baik itu makanan sehat ataupun yang makanan kurang sehat yang kita lihat. Nah, itu ada sedikit trik manipulatif dari Instagram. Dan jadi dari penelitian yang saya baca tuh, ternyata kebanyakan ya intervensi dari media internet gitu ya, itu mampu meningkatkan dietary habits, tapi ada tapinya. Tapi rata-rata yang diberikan untuk menjadi influence tadi itu ternyata adalah cenderung manipulatif. Jadi banyak sosial media influencer gitu ya, yang mereka memberikan eating behavior yang baik gitu ya melalui media sosial. Mereka memberikan low energy density, misalnya anggur, ya, buah-buahan, sayur-sayur, tapi mereka menyampaikan bahwa ini bagus konsumsi buah, tapi mereka konsumsinya dalam porsi yang banyak. Itu kan manipulating ya, jadinya kan ujung-ujungnya dia nggak bagus juga gitu ya, dan itu diikuti oleh followers mereka. Nah, ini makanya peran gizi di sini, teman-teman gizi itu menjadi fasilitator gitu ya untuk menghindari manipulating itu. Jadi kalau misalnya dari mahasiswa gizi terus jadi influencer,
Bagus juga tuh. Jadi bisa memberantas manipulating tersebut gitu. Dia harus hati-hati. Oke. Terus bagaimana sih Bu di era Gen Z ini kan ada yang namanya foto selfie makanan nih Bu. Apakah itu mempengaruhi terhadap asupan gizi yang kita terima atau tidak? Oke, foto selfie sama ya seperti paparan media sosial tadi. Jadi foto selfie makanan terus mempengaruhi nggak sama asupan. Sebenarnya bukan ke asupan dulu tapi ke pemilihan bahan makanan ya. Jadi penelitian tahun 2020 yang saya cari itu foto-foto makanan, kemudian juga media sosial terkait dengan food and beverages itu mampu meningkatkan pemilihan makanan. Jadi biasanya cenderung milih makanan yang sesuai dengan foto selfie atau influencer yang punya banyak followers gitu ya, mereka cenderung mengikuti, tapi terkait dengan asupan ternyata tidak ada hubungannya. Bahkan tentang pengetahuan gizi aja, misalnya punya pengetahuan gizi yang baik, terus foto selfie sama makanan yang sehat gitu ya, belum tentu mengajak juga followers untuk pilih makanan yang sehat. Jadi itu semua cenderung ke arah diri sendiri. Jadi lebih kepada body image. Misalnya merasa body image-nya itu gemuk, jadi mereka akan memilih makanan yang mungkin akan membuat mereka jadi kurus. Lebih ke sana arahnya, begitu pun dengan foto selfie. Jadi ternyata nggak ada hubungannya untuk asupan tadi. Asupan itu lebih kepada body image, baru cenderung pilih asupan yang lebih baik menurut mereka gitu. Selanjutnya, apakah asupan GGL itu penting di setiap kita konsumsi makanan? Penting banget, terutama tadi ya karena food selfie gitu ya. Terus ternyata nggak signifikan mempengaruhi asupan. Nah makanya dari dalam diri sendiri harusnya bisa paham bahwa asupan kita itu akan membentuk kita nantinya, termasuk juga GGL. Kita fokusnya biasa sama makronutrien ya. Makronutrien itu ada apa? Ada Protein, lemak, karbohidrat, biasanya fokusnya ke situ ya. Tapi ternyata asupan mikronutriennya juga perlu, termasuk tadi GGL. Di situ kan ada asupan mikronya ya, natrium. Nah itu penting sekali untuk dijaga. Jadi kalau kita fokusnya hanya ke makro, tapi ke mikronya enggak juga salah, gitu kan ya. Di dalam GGL itu kan ada gula, garam, dan juga lemak. Nah, WHO itu sebenarnya menganjurkan bahwa sebenarnya konsumsi sweetener ya atau makanan yang manis ya, atau minuman yang manis itu setidaknya 10% ya, maksimal tuh 10% dari asupan seharian gitu ya. Kalau di Kemenkes berapa? Gula itu berapa? Asupannya sehari? kurang lebih 5 sendok 5 makan. sendok makan. Ya kurang lebih segitu. Ya, itu yang harus dipenuhi ya. Jadi hal-hal yang menjadi peraturan itu sebenarnya basicnya memang dari kejadian masalah gizi ya di Indonesia, karena cenderung PTM-nya banyak kan ya, DM tuh banyak, obesitas banyak. Jadi itu perlu ditanggulangi gitu kan ya supaya tidak berkelanjutan. Begitu pun dengan BGL. Jadi sebenarnya pengaruh media sosial itu akan lebih terdapat terefek jika memang diri sendiri itu aware terhadap kesehatan tadi. Makanya pemilihan makanan terutama BGL direndahkan itu memang dari diri sendiri gitu. Dan itu penting sekali untuk dijaga memang. Kalau gula itu bisa diganti dengan yang seperti apa sih Bu? Contohnya kalau yang baik-baik gitu. Sebenarnya kita juga butuh gula kan ya buat energi. Cuma memang tidak boleh terlalu banyak kan nih patuhannya patuhi peraturan Kemenkes tadi gitu kan, terkait dengan konsumsi gula. Terus kalau misalnya saya masih pengen yang manis, tapi kalau dihitung kan orang gizi bisa ngitung sendiri ya. Kalau dihitung asupan gula saya udah memenuhi nih Bu, tapi saya masih pengen yang manis. Nah itu bisa menggunakan gula-gula buatan yang memang nol kalori gitu. Itu bisa digunakan, tapi ingat tidak boleh terlalu banyak karena yang namanya buatan itu ada regulasinya gitu ya, ada batasannya. Karena kalau batasannya tidak dipenuhi gitu ya, atau tidak dipatuhi gitu, itu akan menimbulkan masalah kesehatan juga. Gitu. Kalau menurut Ibu dampak dari mengkonsumsi SSB itu apa sih Bu?
Dampak SSB itu banyak ya. Tadi saya sambil baca-baca juga nih teman-teman ya. Jadi ternyata SSB itu berdampak bagi kesehatan cukup signifikan. Jadi ketika konsumsi SSB, jadi ada penelitian tahun 2024 ini dari Bapak Heru Anwar mungkin ya ada yang kenal. Ternyata konsumsi SSB itu mampu meningkatkan ROPP. Jadi lingkar pinggang dan panggul ya. Nah, kalau lingkar pinggang pinggul itunya besar, itu berarti resiko obesitas. Kalau resiko obesitas nanti akan berdampak ke non communicable disease atau PTM ya, penyakit tidak menular, misalnya DM, kemudian hipertensi, kemudian juga PJK dan lain-lain. Begitu. Dan juga termasuk stroke. Jadi stroke itu bukan hanya akibat dari konsumsi misalnya tinggi garam, tapi ternyata juga konsumsi gula berlebih juga bisa meningkatkan risiko stroke gitu. Eh, SSB itu apa sih Bu menurut Ibu? SSB itu kan adalah minuman, jadi intinya itu beverages ya. SSB, Sugar Sweetened Beverages. Jadi minuman yang bermanis. Kalau minuman bermanis ya, minumannya pasti manis gitu ya. Biasanya adalah minuman yang bentuknya adalah ready to drink, RTD. Misalnya energy drink, kemudian soft drink, termasuk susu juga kan itu kaleng ya, itu termasuk juga SSB. Ya makanya sebenarnya bukan tidak boleh SSB, boleh tapi ada batasannya, gitu ya. Begitu. Kalau menurut Ibu, kan kayak ada produk-produk vitamin C yang itu menurut Ibu itu merupakan SSB nggak sih? Iya, karena dia tadi ya dasarnya biasanya dia kalengan ready to drink gitu ya. Kopi, teh, termasuk juga minuman vitamin yang di overflame ya, vitaminnya bisa nyampe ribuan, bahkan macam-macam gitu ya. Itu juga termasuk SSB. Memang di balik manfaatnya dia punya vitamin misalnya, tapi dia juga mengandung gula yang cukup tinggi, makanya harus hati-hati gitu ya. Dan perlu di cross check ulang karena biasanya vitamin itu kan berkorelasi juga dengan antioksidan ya. Antioksidan dia kalau berikatan dengan gula juga akan menurun aktivitasnya. Ya, jadi perlu diperhatikan baik. Jadi intinya adalah teman-teman tidak boleh langsung percaya sama klaim iklan. Nah, karena biasa iklan tuh overklaim teman-teman ya. Jadi harus punya kesadaran diri sendiri untuk bisa mengkonsumsi makanan yang baik gitu. Bagaimana sih Bu SSB ini menyebabkan kelebihan berat badan seseorang? Menyebabkan kelebihan berat badan seseorang. Ini tadi saya sambil baca-baca ya jurnal, ini karena berkaitan dengan metabolisme tubuh ya, mungkin mata kuliah teman-teman ya, dan kemudian kimia. Jadi sebenarnya gula di dalam tubuh itu kan dipecah sama hormon insulin. Nah, kelebihan gulanya itu nanti disimpan di glikogen karena menjadi glikogen di otot-otot. Kalau ototnya tidak dipergunakan dengan baik untuk membentuk massa otot gitu ya dengan olahraga dan lain sebagainya, itu si glikogen akan berubah menjadi lemak kan teman. Akhirnya lemak itu numpuk, akhirnya jadi apa? Jadi gemuk, jadi obesitas. Ya kan? Kalau obesitas terus lemaknya kan menumpuk tuh ya. Akhirnya menghambat kerja sel-sel tubuh, ya kan? Kemudian organ-organ di tubuh tuh juga akan berdampak, kerjanya akan lebih berat. Ya kan? Akhirnya menyebabkan PTM tadi. Gitu. Jadi ya tadi yang makanya saya sampaikan sebenarnya gula itu juga mempengaruhi PTM tadi, stroke yang teman-teman pikir stroke itu karena misalnya makan banyak garam, kan ternyata gula itu juga bisa menyebabkan stroke kan gitu. PJK, bahkan ada penelitian juga nih, fun fact juga ya teman-teman, penelitian menyebutkan bahwa konsumsi gula yang berlebih itu mampu meningkatkan risiko terjadinya masalah mental gitu. Karena dia menyebabkan mungkin ya neuron-neuron di otak gitu ya terganggu akibat dari gula yang berlebihan gitu. Nanti kita cari tahu lagi ya terkait dengan jurnal itu menarik sekali karena Gen Z sekarang kan concernnya ke masalah mental ya. Iya, Ya kan? Oh ini toxic nggak bagus gitu ya. Nah ternyata masalah mental yang tidak seimbang itu juga bisa dipengaruhi akibat dari konsumsi gula tadi. berarti bukan hanya kualitas tidur, garam, tetapi gula juga ya Bu untuk mempengaruhi mental kita. Betul. Bagaimana sih Bu asupan yang baik dan benar untuk dikonsumsi sehari-hari?
asupan yang baik dan benar konsumsi sehari-hari sebenarnya sudah ada peraturannya dan Kemenkes kan ya, apa porsi isi piringku. Nah, ikuti itu saja gitu ya. Kemudian juga kurangi GGL. Nah, makanya teman-teman suka baca di Kemenkes kan ya, itu terkait isi piringmu, kemudian pesan gizi seimbang, kemudian batasan GGL. Nah, itu memang harus diikutin. Jadi nggak boleh eh, apa ya, nggak boleh overeat, nggak boleh kebanyakan makan, nggak boleh kebanyakan minum, ya manis-manis juga gitu ya. Gula itu tidak boleh lebih dari 5 sendok gitu kan. Kemudian garam tidak boleh lebih dari 2000 miligram gitu kan. Kemudian lemak juga sama, tidak boleh lebih dari yang sudah ada aturannya. Bagaimana sih Bu upaya mencegah itu semua Bu? Mencegah apa? Gula, garam, dan lemak. Dari diri sendiri sebenarnya, kesadaran dari diri sendiri. Mungkin bisa dilihat misalnya pagi hari itu udah konsumsi teh manis pakai gulanya 1 sendok makan misalnya gitu ya. Nonton bisa lihat, bisa dicicipin kira-kira oh tadi udah 1 sendok makan, berarti saya cuma tinggal jatah berapa sendok makan lagi nih gitu kan. Siang berarti jangan minum kopi yang ada di kafe-kafe gitu ya, coffee shop. Nah, di sini kan banyak coffee shop ya, berarti mesti dihindari dulu tuh. Oh ya, boleh pesan kopi tapi nggak pakai gula. Jangan boleh ya, seperti itu. Jadi sebenarnya kesadaran diri sendiri sama sebenarnya pengaruh teman. Jadi kalau pengaruh teman terkait dengan makanan yang sehat, itu pasti akan mempengaruhi seluruhnya. Misalnya kamu punya teman, terus teman kamu tuh lagi mulai aware sama sama GGL gitu ya, terus pesan kopi mulai yang nggak pahit, terus suka bawa bekal sendiri, terus suka bikin salad sendiri bawa bekal misalnya gitu ya, pasti akan terpengaruh. Yang lain juga pasti akan mengikuti gitu. Makanya kita benar ya sesuai dengan apa namanya perintah Al-Quran, apa Al-Quran gitu ya. Sampaikan walaupun satu ayat, ternyata itu benar. Jadi kalau kita punya meskipun ini bukan ayat Al-Quran gitu ya, tapi kita punya apa namanya sesuatu yang baik, terus kita sampaikan ke teman, teman ngikutin itu kan kita jadi berkah juga, ya kan? Jadi kena pahalanya juga dan jadi sehat juga sama-sama gitu. Jadi lebih ke arah diri sendiri dan juga ngajak. Jadi sehat jangan sendirian, ya. Tapi kadang kan suka susah juga dibilangin gimana tuh. Suka susah dibilangin emang susah. Perilaku itu emang susah untuk dibentuk ya. Tapi kalau diintervensi atau diajak secara kontinu, insya Allah akan bisa juga. Nah, apalagi teman-teman kan mahasiswa gizi, udah banyak dapat mata kuliah yang berkaitan dengan gizi kan ya, dan juga masalah kesehatan. Harusnya bisa lebih aware misalnya. Meskipun tadi penelitian yang saya lihat itu ternyata nutritional knowledge itu tidak berefek positif terhadap pemilihan makanan. Jadi meskipun udah tahu nutritional knowledge-nya seperti apa, bisa jadi pemilihan makanannya juga tetap buruk. Nah, tapi ya nggak masalah. Yang penting udah tahu nutritional knowledge, mungkin ke depannya perilakunya akan lama-lama akan terus berubah. Gitu ya, akhirnya pemilihan makanannya akan jadi lebih baik, dia akan cenderung lebih sehat dan akan mengurangi GGL yang tertentu. Jadi memang mulai dari diri sendiri. Kalau upaya untuk meningkatkan kesadaran para remaja Gen Z ini terhadap kesehatan tuh bagaimana kan? Upaya meningkatkan kesadaran sebenarnya upayanya itu udah ada di depan mata sebenarnya ya. Kalau dari sosial media sekarang trennya kita bisa akses semua sosial media kan ya. Terus trennya itu sudah mulai ditampakkan secara nyata gitu ya di sosmed, misalnya gagal ginjal pada anak ini akibat dari konsumsi minuman berpemanis terlalu banyak gitu kan. Harusnya kita sebagai orang yang berpikir akan merasa oh iya memang ini nggak bagus, akhirnya mulai mengurangi. Nah, sosial media itu ada bagusnya juga karena memberikan contoh-contoh nyata. Jadi Gen Z juga akhirnya bisa bisa melihat udah nggak tabu lagi bahwa stroke itu disebabkan karena pemanis, karena juga garam dan pola hidup yang tidak baik. Itu kan jadinya melihat secara nyata kasusnya, akhirnya Gen Z harusnya bisa memilih untuk menjadi lebih baik lagi gitu. Dan itu ternyata secara apa namanya di penelitian itu ternyata terbukti efektif. Jadi memang pengaruh sosial media terhadap habitual seseorang itu dampaknya bagus sekali sih kalau diintervensi ya.
Gitu. Mudah-mudahan itu juga bisa menjadi satu apa ya, pecuntan gitu ya untuk Gen Z jadi lebih sehat dibandingin kami kaum milenial gitu. Mudah-mudahan. Semoga ya. Oh, iya. Berarti upayanya dari diri sendiri dulu ya, Bu, ya? Betul, dari diri sendiri, apa namanya, kemudian ajak temannya gitu ya, dan juga, ajak keluarganya. Lalu jangan sampai sehat sendirian yang lainnya sakit, jangan sampai ya, gitu. Wah, seru banget nih ya teman-teman pembahasannya. Yang awalnya kita nggak tahu, sekarang kita jadi tahu. Beberapa konten itu berpengaruh ternyata terhadap makanan di era Gen Z ini. Ternyata konten makanan di media sosial memang mempunyai pengaruh besar terhadap pola makan yang kita makani. Bahkan bukan cuma gara-gara lihat postingan makanan, kita jadi FOMO dan ikutan beli tanpa memikirnya kandungan gizinya sampai nggak sadar GGL itu dikonsumsi secara berlebihan di dalam tubuh kita. Tapi pikiran juga dan resikonya buat kesehatan kita. Sebelum kita tutup, apakah ada pesan dan kesan dari Ibu untuk Lovers nih? Pesannya ya mungkin karena Gen Z adalah generasi yang harus kita pertahankan karena kedepannya bisa jadi Gen Z itu adalah calon-calon menteri, calon presiden gitu kan ya. Maka sarannya adalah pesannya adalah tolong dijaga kesehatannya. Mungkin dampaknya minum kopi sekarang itu yang manis-manis, suka minum manis-manis kopi lah, teh dan lain-lain nggak kelihatan sekarang dampaknya. Tapi bisa jadi akan kelihatan 10 tahun mendatang, 5 tahun mendatang. Makanya jaga makannya dari sekarang, kemudian bergerak gitu ya, olahraga supaya nanti ke depannya itu benar-benar menjadi bagian dari Indonesia emas. Siapa tahu kan nanti presidennya adalah Gen Z, teman-teman salah satu teman-teman yang nonton. Amin gitu ya. Jadi tolong dijaga kesehatannya. Kurangi gitu ya. Gila ya teman-teman. Wah, seru banget. Terima kasih untuk Ibu atas sharing-sharing yang sudah diberikan. Terima kasih. Untuk Novers di rumah nih, untuk ilmunya pada hari ini sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan podcast kita hari ini. Oh ya, Novers, buat yang mau update selanjutnya dan membahas tentang seputar lifestyle, gizi, dan juga kesehatan dengan cara yang relatable dan asik, jangan lupa subscribe, share, dan like. Follow akun sosial Hima Gizi UHAMKA. Saya Mbak Domai Raizin pamit. Selanjutnya, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.